Bab 1300, sakit jangka pendek lebih baik dari jangka panjang. Amelia yang sikapnya arogan itu tidak akan bertindak seperti ini jika bukan karena dia mencintainya. Apalagi dengan kekuatan keluarga Arden, melawan Valentino yang sekarang bukankah semudah membalikkan telapak tangan. Dia sama sekali tidak butuh Amelia berkorban seperti ini. Valentino berpikir sejenak, tetapi dia tetap mengesampingkan pikiran yang kacau dari benaknya. Dia menyalakan ponsel, mengganti kartu nomornya dan memberitahu kondisinya pada Addison dan yang lainnya. Orang-orang yang menerima teleponnya semuanya sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka kalau Valentino akan keluar secepat ini. Namun, Valentino juga tidak berkata banyak. Dia hanya bilang mereka tidak menanyainya apa-apa dan langsung dilepaskan. Kemudian, Valentino menetapkan waktu untuk rapat dengan mereka besok di distrik komersial Reverso. Sudah waktunya untuk merebut distrik komersial Reverso, lalu menyatukan kekuatan untuk mengalahkan keluarga Arden. Mengenai Amelia, Valentino tidak akan memikirkannya untuk sementara ini. Apapun yang gadis itu lakukan, tetap tidak bisa menghentikan rencana Valentino untuk menyerang keluarga Arden. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Arden di kota makmur, Stefan bangun pagi-pagi dan duduk di depan meja makan untuk sarapan. Dari tadi dia menunggu Sugi meneleponnya untuk melaporkan kabar baik, tetapi teleponnya tidak kunjung datang. Jadi, Stefan sudah tidak sabar lagi dan berinisiatif untuk menelepon Sugi. "Halo, Pak Stefan." Sugi menjawab teleponnya dengan sopan. "Pak Sugi, bagaimana kabar Lanau? Apa ada kemajuan?" Stefan langsung bertanya secara belak-belakan. Sugi terdiam selama beberapa detik, pada akhirnya dia menjawab. "Hari ini aku tidak masuk kerja, jadi aku juga kurang tahu. Seharusnya masih sedang menjalani prosesnya." Bagaimanapun juga, dia tetap tidak berani untuk ikut campur dalam urusan Hanaga. Makanya, dia menyembunyikan kebenarannya. "Tidak masuk kerja?" Stefan tercengang. Penangkapan Valentino kali ini adalah demi menjadikan Valentino sebagai kambing hitam untuk menanggung berbagai kesalahan. Tidak berlebihan kalau dibilang bahwa Stefan ini sedang membantu Sugi. Namun, ternyata Sugi sama sekali tidak serius dan malah menganggur di rumah. "Ya, Pak Stefan, aku kurang enak badan, nanti kita bicarakan lagi, ya." Sugi batuk-batuk 2 kali dan langsung menutup teleponnya. "Apa masalahnya?" Stefan meletakkan ponselnya dan memikirkan hal-hal di benaknya. Tepat pada saat ini, Amelia keluar dari ruangan. Melihat penampilan Amelia, Stefan terkejut. Saat ini Amelia tampak pusat pasi, matanya merah dan bengkak, seperti sudah menangis sangat lama. Dari Amelia masih kecil, Stefan belum pernah melihat Amelia seperti ini. Sejak kecil, Amelia memiliki kepribadian yang kuat dan pemikirannya sudah seperti orang dewasa. Terkadang, pendapatnya tentang suatu hal dapat membuat Stefan sendiri merasa rendah diri. Akan tetapi pada saat ini, wajahnya pucat. Tampaknya, dia telah melepas seluruh kesombongannya. Tatapannya juga memancarkan kesedihan sepanjang waktu. "Kamu!" Stefan terkejut, lalu dia marah dan berkata, "Apa karena Valentino lagi? Apa dia menghipnotismu? Padahal kalian hanya bertemu beberapa kali. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Apa kamu masih dirimu yang dulu?" Stefan naik darah. Dia merasa kasihan pada putrinya, sekaligus juga marah sekali pada Valentino. Dia merasa bahwa Valentino yang membuat Amelia berubah menjadi seperti ini. Amelia terlihat tidak terlalu fokus. Padahal Stefan sudah meneriakinya sedari tadi. Akan tetapi, Amelia hanya tertegun, lalu menengadah menatap Stefan. Stefan mengerutkan alisnya sambil mengomelinya. "Lihat dirimu sekarang. Hah? Sudah jadi seperti apa? Bukankah kamu bilang kamu itu wanita kuat? Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau kamu tidak akan menikah seumur hidupmu?" "Ayah." Amelia mengedutkan mulut kecilnya. Dia berteriak sesaat sebelum air matanya bercucuran. "Kamu
Stefan bingung seketika. Dia segera berdiri dan membawa Amelia ke kursi. Kamu, ya. Mau bagaimanapun, Amelia tetap adalah putrinya. Bohong namanya kalau Stefan tidak menyayanginya. Namun, dia kecewa pada anaknya dan berharap anaknya bisa bangkit. Ayah, aku hanya ingin menangis. Aku sudah jadi sangat kuat selama bertahun-tahun, tapi sekarang aku tidak bisa menahan diri. Amelia menyandarkan wajahnya di bahu Stefan, air matanya terus mengalir. Sudah. Ayah yang salah. Seharusnya tadi ayah tidak berteriak padamu. Tenang. Stefan segera menepuk punggung Amelia dengan pelan. Ibunya Amelia mendengar apa yang terjadi di luar, jadi dia langsung keluar dari kamar. Dia pun terkejut ketika melihat pemandangan ini. Sejak Amelia tumbuh dewasa dan mulai memahami situasi, dia belum pernah melihat Amelia menangis. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berjalan dengan pelan ke samping Amelia untuk menemani. Ayah, apa ayah tahu? Aku juga berpikir bahwa aku bisa terus seperti ini. Aku selalu percaya kalau tidak ada orang yang bisa mengubahku, tapi saat menghadapinya, aku tidak bisa melepaskannya. Ayah. Amelia menangis sambil mengutarakan isi hatinya tanpa kekhawatiran sedikit pun. Kenapa kamu tidak bisa berkompromi sekali saja untuk putrimu? Uang lebih penting atau putrimu yang lebih penting? Kata ibunya Amelia kepada Stefan sambil mengerit. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Kamu tahu apa? Rambutmu panjang, tapi pikiranmu sempit. Stefan mendengus. Aku memang tidak mengerti, tapi aku benar-benar merasa kalau Lano itu anak yang baik, kompeten, cakap dan memiliki potensi yang besar. Amelia tidak pernah menyukai laki-laki selama bertahun-tahun. Tidak mudah baginya untuk menemukan orang yang dia sukai. Apa kamu harus memaksa putrimu sampai berjalan di jalan buntu? Ibu Amelia juga marah. Padahal biasanya dia sangat lembut, tetapi sekarang nada suaranya menunjukkan ketidaksenangannya. Aku kan sudah bilang kalau kamu tidak mengerti. Lano sudah punya istri. Apakah kamu tahu? Stefan langsung berdiri, nadanya penuh dengan ketidaksabaran. Ibunya Amelia tertegun sejenak sebelum berkata, Stefan, jangan berteriak padaku. Memangnya kenapa kalau dia sudah punya istri? Kamu punya 2 wanita simpanan di luar. Apa kamu pikir aku benar-benar tidak tahu? Mendengar perkataan itu, muka Stefan memerah. Dia pun segera menutup mulutnya. Aku tahu kamu punya wanita simpanan di luar, tapi aku tetap menikah denganmu, kan? Demi apa? Coba. Karena aku tahu yang aku inginkan adalah kamu, jadi aku bisa melakukan pengorbanan. Kalau kamu tidak bisa bersama dengan orang yang kamu sukai dalam hidupmu, maka apa artinya hidup ini? Bukankah normal bagi keluarga besar untuk poligami? Ibunya Amelia juga berasal dari keluarga berkelas, makanya dia bisa menerima pemikiran-pemikiran zaman dulu seperti ini. Lagi pula, memang sangat normal orang-orang kaya zaman dulu punya banyak istri. Bahkan kalau yang kamu bilang itu benar, tapi apa status Lano? Memang benar dia adalah anak dari keluarga Wijaya, tapi dia hanyalah anak yang dibuang dari keluarga Wijaya. Dia bahkan tidak memiliki keluarga, apa dia layak untuk poligami? Kamu tidak perlu bicara lagi. Mengenai masalah putri kita ini, aku akan segera menyelesaikannya. Lebih baik merasakan sakit sebentar daripada sakit berkepanjangan. Aku akan menanganinya dengan baik. Stefan melambaikan tangannya, tetapi dia tetap tidak bisa menutup lubang di dalam hatinya. Dia tidak bisa mundur lagi. Sekarang keluarga Arden dan Valentino telah mencapai tahap ini. Jadi sama sekali tidak ada kemungkinan untuk berbaikan. Ayah, jangan berurusan dengannya lagi. Sejak awal, dia tidak ingin melawan kita, tapi kenapa ayah tidak pernah mau berhenti? Apa jangan-jangan ayah mau melawannya sampai mati? Amelia yang cantik menangis. Dia mendongak sambil menatap Stefan. Bab 1301, Rencana Sebelum Perang. Stefan terdiam lagi.
Setelah beberapa kali bertemu dengan Valentino, terkadang Stefan merasakan keraguan dan penyesalan dalam hatinya. Terkadang dia berpikir jika dulu saat Valentino datang dan meminta bantuannya, lalu Stefan menyetujuinya, tidak mendukung Timothy lagi dan berbalik untuk mendukung Valentino, bukankah situasi sekarang ini akan lebih menguntungkan bagi keluarga Ardin? Dengan bakat dan potensi yang Valentino miliki, dia pasti lebih hebat dari Timothy. Namun, Valentino hanyalah anak buangan keluarganya. Bagi Stefan, dia bukanlah orang yang sepadan, membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Jadi, mana mungkin dia memedulikan Valentino? Akhirnya, Stefan membuat suatu keputusan yang salah. Hidup itu seperti catur, jika salah satu langkah, maka langkah selanjutnya juga akan salah. Stefan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa selama Valentino berada di kota makmur, dia berhasil membuat namanya terkenal. Dia mampu menaklukkan 3 keluarga kecil dan mengambil alih distrik komersial Reverso. Hal ini sangat luar biasa. Statusnya juga sudah berubah, dari orang yang biasa-biasa saja menjadi orang terkenal di kota makmur. Sekarang, apabila keluarga Arden ingin menantangnya, maka mereka harus merencanakan semuanya dengan matang. Kemajuan Valentino sangat pesat, karena itu semua orang mengaguminya. Nak, setelah menyerang maka tidak ada jalan mundur lagi, jawab Stefan dengan penuh makna. Ayah, teriak Amelia dengan mata merah dan membengkak. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Stefan mengangguk dan meminta ibunya Amelia untuk mengantar Amelia ke kamar dan beristirahat. Wajah Stefan menjadi sangat suram ketika Amelia dan ibunya masuk ke dalam kamar. Valentino, kamu sudah mencuci pikiran putriku. Kamu ingin mencari celah melalui putriku, kan? Kamu ingin putriku melawanku dan mendukungmu, kan? Sudah kubilang, mimpi kamu. Jangan harap kamu bisa mendapat keuntungan dari keluarga Arden. Di kehidupan selanjutnya pun, hal ini tidak akan pernah terjadi. Sambil tersenyum dingin, Stefan mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa perintah. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkan Valentino. Semua kejahatan kriminal ditumpahkan pada Valentino. Kalau ragu-ragu, malah akan membawa bencana. Kali ini, Stefan ingin menghancurkan Valentino. Dia ingin memutuskan harapan Amelia. Pada saat ini, di dalam ruang konferensi gedung manajemen di distrik komersial Reverso, Valentino duduk di kursi utama dan membaca dokumen dengan ekspresi tenang. Amo, Diko, Stanley dan Arison duduk di sampingnya. Saat ini, mereka terus menggerutu di dalam hati. Mereka benar-benar panik ketika Valentino dibawa pergi kemarin. Ketika begitu banyak departemen mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, mana mungkin ada yang tidak panik? Ketika Valentino dibawa pergi, mereka sebagai anak buah tentunya akan mengerahkan kekuatan mereka untuk melindungi Valentino. Namun, tidak ada gunanya. Orang-orang itu sama sekali tidak mengacuhkan 3 keluarga kecil. Tepat ketika mereka cemasnya luar biasa, Valentino menelepon dan hal ini langsung membuat semuanya kembali tenang. Mereka tidak sadar kalau Valentino sudah menempati posisi yang sangat penting di dalam hati mereka. Sepertinya, Valentino bisa menyelesaikan semua masalah. Sekarang, Valentino telah menjadi orang andalan mereka. Bagaimana dengan Kristo dan yang lainnya? Tanya Valentino dengan suara pelan. Tuan Valentino, Kristo lebih menyukai pekerjaan sebagai petugas keamanan. Dia dan Rujin akan mengawasi setiap aktivitas dan menjaga keamanan di distrik komersial. Melapor dari Stanley. Valentino berhenti sejenak, lalu dia berkata, Aku tidak takut orang lain membuat masalah. Aku takut kalau mereka berdua yang membuat masalah. Tidak akan. Stanley tersenyum dan segera melambaikan tangannya. Suruh mereka datang, kata Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Stanley segera menelepon Crystal dan menyuruhnya untuk datang bersama Rujin. Mereka berdua sangat cepat. Mereka sampai di ruang konferensi dalam waktu kurang dari 5 menit. Crystal dan Rujin masuk ke dalam ruangan dan bertanya,
Kak Lano, apakah kakak mencari kami? Duduklah. Valentino mengulurkan tangannya. Baiklah. Mereka berdua pun duduk. Saat ini, ada 7 orang di ruang konferensi ini, termasuk Valentino. Mulai hari ini, distrik komersial akan dibagi menjadi 4 distrik. Wilayahnya mulai dari persimpangan yang berada di tengah. Setelah semua orang duduk, Valentino langsung menjelaskan rencananya tanpa basa-basi. Masalah ini sangat mendesak, jadi Valentino tidak bisa menundanya lagi. 6 orang itu menganggukkan kepala mereka dan menatap layar proyektor. Di layar, terpampang peta distrik komersial Reverso. Persimpangan jalan di tengah membagi distrik menjadi 4 bagian. Walaupun arahnya agak menyimpang, tetap sangat mudah untuk membaginya. Hanya saja, mereka merasa bingung. Mengapa Valentino membagi daerah ini? Jabatan yang kalian pegang tetap sama seperti sebelumnya. Direktur Addison yang akan bertanggung jawab dan mengurus berbagai masalah di distrik timur. Valentino menunjuk daerah bagian timur dari distrik komersial Reverso sambil menatap Addison. Addison terdiam sejenak, lalu dia segera berdiri, mengepalkan kedua tangannya di depan dada dengan hormat dan berkata, Tuan Valentino, saya siap melaksanakan perintah. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Lakukan tugasmu dengan baik. Valentino tersenyum dan melambaikan tangannya. Baik, baik. Addison segera duduk lagi. Distrik komersial Reverso adalah tempat yang sangat penting. Kunci utamanya adalah mengontrol keempat distrik dengan baik. Dengan begitu, semuanya bisa dikendalikan dengan mudah. Kepala keluarga Duni dan Rujin akan mengelola daerah barat. Valentino menunjuk daerah barat distrik komersial Reverso. Almo hendak berdiri dan berbicara, tetapi Valentino melambaikan tangan dan menghentikannya. Kepala keluarga Limindo dan Kristo akan bertanggung jawab atas distrik selatan. Lalu, kepala keluarga Arine bertanggung jawab atas distrik utara. Valentino mengatur semuanya dengan beberapa patah kata saja. Valentino sudah merencanakan semua ini sebelumnya, jadi dia tidak memikirkannya lagi. Seluruh distrik komersial Reverso dibagi menjadi 4 dan diserahkan kepada ke-6 orang ini. Tidak ada perbedaan, semuanya dibagi rata. Beberapa orang sangat tersentuh. Valentino sedang memenuhi janjinya kepada mereka selangkah demi selangkah. Tuan Valentino, kami akan melakukan tugas dengan baik. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Walaupun Valentino tidak menyukai penghormatan seperti ini, beberapa orang berdiri dan berjanji kepada Valentino. Valentino sangat mempercayai orang-orang ini, sehingga membuat hati mereka tersentuh. Dulunya, 3 keluarga kecil tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Valentino. Sekarang, Valentino sama sekali tidak ragu dan mempercayai mereka sepenuhnya. Karena itu, dia langsung membagi distrik dan menyuruh mereka bertanggung jawab atas distrik masing-masing. Jangan berpikir terlalu jauh. Aku bisa mengambil barang yang kuberikan kepada kalian kapan saja. Kalian pasti mengerti akan hal ini. Valentino mengulurkan tangan dan mengetuk meja untuk memperingatkan semua orang. Semua orang segera mengangguk, menandakan bahwa mereka setuju. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Selain itu, tunggu beberapa saat lagi, aku akan membagikan saham kepada kalian. Aku akan memberikan apa yang menjadi hak kalian. Kalian tidak perlu takut, lakukanlah semuanya dengan baik. Kata Valentino lagi. Semua orang mengangguk secara serempak. Dalam waktu 2 hari, kalian semua uruslah distrik kalian masing-masing, kemudian satukan semuanya. Apakah kalian bisa melakukannya? Valentino menatap semua orang yang ada di hadapannya. Bisa? Jawab semua orang dengan yakin. Baik. 2 hari kemudian, kita akan meluncurkan serangan balik. Bab 1302. Orang yang tak dapat dipercaya tidak bisa menaklukkan dunia. Valentino mengulurkan tangannya untuk mengambil sebatang rokok. Setelah dinyalakan dia mengisapnya di samping jendela. Almo dan yang lainnya pamit pergi, lalu mereka segera melakukan pekerjaan mereka masing-masing.
Pertarungan akhir dengan keluarga Arden sudah ada di depan mata, jadi mereka tidak boleh lengah. Jika tidak, kalau mereka gagal, maka mereka tidak bisa terus menetap di kota makmur lagi. Saat ini, hanya tinggal Addison seorang. Saat ini, Valentino berada di lantai 3. Sambil melihat pemandangan malam distrik komersial Reverso yang megah, dia menghela napas panjang. Dia sudah mengatur rencananya, jadi saat ini dia agak santai. Apakah mereka bisa memaksa keluarga Arden untuk melakukan hal-hal sesuai rencananya? Semua ini tergantung pada Almau dan yang lain. Mendadak, Valentino melihat sebuah toko bunga di seberang jalan. Oh ya, hal yang kusuruh orang atur itu loh toko bunga gadis itu. Apa sudah selesai diurus? Mendadak, Valentino teringat akan Yasmin. Tuan Lanau, saya kurang jelas dengan hal ini. Saat itu, Wiryandi yang mengatur. Jawab Addison setelah tertegun sejenak. Tanyakan siapa yang bertanggung jawab akan hal ini. Kata Valentino sambil mengernyit. Addison pergi melaksanakan perintah Valentino, kemudian dia kembali lagi ke hadapan Valentino sambil membawa seorang pemuda. Pak Lanau, saya Lucas, orang yang bertanggung jawab dalam mengatur toko pihak penyewa di distrik komersial. Anda mencari saya? Tanya pemuda itu dengan hormat. Beberapa hari yang lalu ada seorang gadis yang perlu diaturkan sebuah toko bunga untuknya. Apa kamu sudah tahu? Tanya Valentino tanpa basa-basi. Benar, ada. Saat itu, Pak Brian tidak mengatakannya dengan rinci. Selain itu, katanya tidak perlu terburu-buru. Jawab pemuda itu. Mendengar kata-kata itu, Valentino pun mengernyit. Lagi-lagi, janji mereka pada Yasmin tidak terpenuhi lagi. Sudah 2 kali berturut-turut dia mengingkari janjinya dengan gadis itu. Sebelumnya saat masih berada di kota Neo, Valentino pernah berkata asalkan Yasmin bersedia, maka dia bersedia membangun sebuah villa untuk gadis itu. Akan tetapi, alhasil Mary malah mengusir Yasmin. Sekarang begitu bertemu lagi di kota makmur, padahal Valentino ingin menebus janjinya yang belum terpenuhi, tetapi tak disangka sekarang malah tidak terpenuhi lagi. Janji yang tidak terpenuhi sebanyak 2 kali ini membuat Valentino merasa dirinya agak mengecewakan Yasmin. Tuan Lanau, kalau Anda butuh, saya punya kontaknya. Begitu pemuda itu menyadari ada yang salah dengan ekspresi Valentino, dia langsung menawarkan dengan was-was. Sudahlah, kali ini biar aku yang mengurusnya saja. Valentino menghela napas pelan. Sebenarnya dia tidak ingin mengurus terlalu banyak hal, tapi mau bagaimana lagi, ada hal-hal yang harus dilakukannya sendiri. Lagi pula dalam 2 hari ini, Valentino juga cukup santai. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia bisa meninggalkan kota makmur dengan tenang. Valentino adalah orang yang sangat menepati janjinya. Jika ada janji yang belum terpenuhi, dia merasa ada sebuah beban di hatinya. Kemudian, Valentino meminta kontaknya Yasmin dan menghubunginya. Sambil menelpon, Valentino melepaskan topengnya. Di hadapan Yasmin, Valentino sama sekali tidak perlu menutup-nutupi apapun. Entah seperti apa ekspresi Yasmin nanti saat melihat wajah asli Valentino. Memikirkan hal ini, Valentino tertawa ringan sambil menggeleng. Saat ini, di daerah permukiman kumuh yang belum berkembang di kota makmur. Daerah permukiman kumuh ini jumlahnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah gedung tinggi di kota makmur. Bagaimanapun juga, di kota yang harga setiap meter tanahnya mahal ini, pasti tidak akan menyisakan tempat untuk dikelola. Akan tetapi, dengar-dengar para penduduk asli tempat ini memungut harga yang terlalu tinggi untuk menjual rumah mereka. Mereka meminta harga 10 kali lipat dari harga dasar penawaran developer. Pada akhirnya, hingga saat pihak atasan mengutus petugas untuk mendiskusikannya dengan mereka, para penduduk asli ini tetap tidak bersedia. Lama-kelamaan, para developer tidak tertarik lagi dengan tempat ini. Karena itu, daerah permukiman kumuh ini akhirnya tidak dipedulikan siapapun lagi. Begitu melihat satu persatu gedung tinggi di sekitar dibangun, para penduduk yang mendiami tempat ini tetap menunggu dengan penuh harap. Di sebuah rumah yang bobrok,
Yasmin yang berpakaian sederhana sedang menjemur pakaiannya di halaman. Meski dia sedang menengadah dan tidak menggunakan sedikit pun riasan, kulitnya tetap lembut. Dirinya memberi kesan seorang gadis yang polos. Meski dia telah mendapatkan uang kompensasi sebanyak ratusan juta, uang ini seolah tidak ada pengaruh bagi hidupnya. Yasmin, bukankah kamu bilang kamu mau buka toko bunga? Kenapa belum buka juga? Seorang wanita parubaya berjalan keluar dari rumah sambil mengikat rambut ekor kuda dan sambil menanya Yasmin. Mendengar pertanyaannya, Yasmin terdiam. Awalnya, Yasmin sangat senang. Begitu mendapat janji itu, dia segera memberitahu kabar ini pada keluarganya dan menunggu-nunggu kabar dari Valentino. Akan tetapi, tidak ada kabar apapun dari pria itu. Karena toko bunga itu adalah pemberian orang, maka Yasmin juga tidak enak hati untuk berinisiatif menanyainya. Jadi, dia terus menunggu. Akan tetapi, sekarang sudah beberapa hari berlalu. Yasmin yang awalnya sangat berharap jadi mulai kehilangan harapannya. Benar, tokoh besar seperti Lano itu mungkin hanya mengatakannya karena sedang tertarik sesaat. Mungkin setelahnya dia merasa janjinya itu kurang menguntungkan, sehingga dia membatalkan janjinya. Kenapa kamu terdiam? Kalau tidak, sebaiknya kamu telepon dan tanyai dia, ada apa sebenarnya? Tanya wanita paruh baya itu. Bu, toko itu pemberian orang lain pada kita. Kalau dia tidak membantu juga tidak apa-apa. Kalau dia membantu, berarti itu adalah kemauannya sendiri. Mana bisa aku menanyainya? Yasmin merasa tidak berdaya. Sepertinya, dia tidak akan memberikan toko bunga itu lagi. Hari itu saat menonton TV, bukankah kamu bilang orang yang masuk TV itu bos yang kamu bilang? Wanita paruh baya itu tampak cemberut. Yasmin menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak marah. Dia hendak menjemur pakaian terakhir. Setiap helai pakaian dicuci Yasmin dengan bersih, samar-samar mengeluarkan wangi sabun detergen. Pakaian yang digosok dengan tangan sendiri memang lebih bersih dari hasil cucian mesin cuci. Saat ini, ponsel di saku Yasmin berdering. Halo, apa ini dengan Yasmin? Aku, Lano. Datanglah ke distrik komersial Reverso, aku akan mengatur toko bungamu itu. Begitu teleponnya diangkat, Valentino tidak berbasa-basi lagi. Yasmin tertegun sejenak, kemudian kebahagiaan langsung memenuhi hatinya. Baginya, toko bunga tidak hanya dapat menghasilkan uang, tapi juga merupakan impian masa kecilnya. Baik, baik. Aku ke sana sekarang juga. Terima kasih, Tuan Lano. Karena terlalu bersemangat, Yasmin jadi tidak dapat berpikir jernih. Tanpa sadar, dia bahkan mengangguk-angguk saat menjawab. Begitu teleponnya ditutup, rasanya saat berjalan pun Yasmin nyaris bisa terbang. Bu, mereka sudah menghubungiku. Katanya, toko bunga itu sudah dipersiapkan untukku. Saat ini, Yasmin merasa lega sekali. Dia sudah mendengar omelan selama 2 hari di rumah. Saat ini saking senangnya, Yasmin seolah-olah berhasil mendapatkan urutan pertama dalam ujian dan sedang memamerkannya pada orang tuanya. Benarkah? Benar-benar sudah diurus? Tanya ibunya Yasmin dengan bersemangat. Tangannya yang sedang mengikat rambut langsung diturunkan. Benar, aku akan pergi sekarang. Yasmin segera mengganti sepatunya dan pergi ke distrik komersial Reverso. Berdasarkan petunjuk yang dikatakan Valentino, Yasmin harus datang ke gedung pengelolaan distrik komersial Reverso terlebih dahulu, kemudian akan ada seorang karyawan yang mengantarnya ke kantornya Valentino. Saat ini, Yasmin jadi gugup. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu kantor. Masuk! Terdengar suara Valentino yang magnetis dari dalam ruangan. Yasmin menekan perasaan gugup dan khawatir dalam hatinya, lalu dia membuka pintu dan berjalan masuk. Di dalam ruangan yang terang dan bersih, Valentino duduk di belakang meja kerjanya. Dia sedang memunggungi Yasmin dan melihat pemandangan di luar. Bab 1303, Polos. Dari sudut ini, Yasmin hanya bisa melihat kepala Valentino yang muncul di atas sandaran kursi.
Tuan Lano, seru Yasmin sambil menunduk. Sudah datang? Duduklah, jawab Valentino. Baik. Yasmin mengangguk dan hendak duduk di sofa yang empuk. Namun, di saat ini, Valentino juga perlahan-lahan memutar kursinya dan menghadap ke arah Yasmin. Wah! Saat ini, Yasmin masih belum benar-benar duduk di sofa. Begitu melihat wajah Valentino, dia langsung terkejut dan kembali berdiri tegak. Apa yang barusan dia lihat? Yasmin melihat pria yang pernah memberinya kesan yang sangat mendalam di kota Neo. Pria itu adalah Valentino Wijaya. Kenapa pria ini bisa ada di sini? Jangan-jangan dia dan pemilik tempat ini, Lano Wijaya, adalah saudara? Yasmin langsung bengong. Sementara Valentino yang melihat ekspresi Yasmin saat ini pun tertawa. Setiap kali melihat Yasmin, Valentino merasa sangat nyaman. Yasmin berbeda dengan Amelia dan Jesslyn. Bagaimanapun juga, Jesslyn dan yang lainnya adalah anak orang kaya. Tingkah laku dan cara mereka berbicara terasa sangat kaku. Sementara Yasmin bisa dideskripsikan sebagai perempuan cantik dari keluarga biasa, sifatnya lugu, pakaiannya sederhana dan selalu keluar dengan wajah tanpa riasan. Dia terlihat sangat polos. Yasmin sama sekali tidak bisa dideskripsikan dengan kata modis dan seksi. Namun, setiap melihatnya, orang-orang akan merasa sangat nyaman. Dia memberikan aura sederhana bagaikan bunga lotus yang belum ternodai kekotoran dunia. Melihat Yasmin yang terkejut, Valentino berkata sambil tersenyum. Kenapa? Sudah lupa padaku? Kamu, ingat. Aku ingat, kamu adalah Valentino Wijaya, Tuan Valentino dari kota Neo. Yasmin akhirnya kembali sadar dan menjawab dengan refleks sambil terbata-bata. Benar. Dulu, aku tidak berhasil menepati janjiku padamu, jadi aku merasa sedikit bersalah. Ujar Valentino sambil mengangguk. Bukan, saat itu saya memang sudah mau selesai kuliah, sudah saatnya pergi dari kota Neo. Itu bukan salah Anda. Saat ini, Yasmin sudah tidak tegang dan gelisah. Sebaliknya, dia merasa sangat senang. Dia masih sedikit waspada pada Lano. Namun, dia tidak merasa seperti itu terhadap Valentino. Tapi, Tuan Valentino, kamu kenapa, bos di sini? Sampai sekarang, Yasmin masih sedikit bingung, dia tetap tidak mengerti apa yang terjadi. Aku Valentino Wijaya, tapi juga Lano Wijaya. Sudah mengerti? Valentino tertawa sambil menunjuk topeng yang ada di meja. Oh! Yasmin akhirnya mengerti apa yang terjadi. Pantas saja, dia sudah merasa tidak mungkin ada dua orang yang suaranya semirip itu. Apalagi mereka berdua juga bermarga Wijaya. Sekarang, dia akhirnya tahu jawabannya. Meskipun dia sangat penasaran, dia tahu ada hal-hal yang tidak seharusnya dia tanyakan. Ayo, kita pergi lihat-lihat tokomu. Valentino berdiri dan hendak berjalan keluar. Namun, Yasmin menunjuk topeng di meja dan bertanya. Itu, Tuan Valentino, kamu tidak memakai topeng lagi? Tidak usah. Sudah terlalu banyak orang yang mengenal wajah itu. Valentino menggeleng tidak berdaya. Hari ini, dia hampir saja dikerumuni orang-orang saat dalam perjalanan ke distrik komersial Reverso. Bagaimanapun juga, sebelumnya saat menyelesaikan masalah distrik komersial Reverso, dia memang muncul di hadapan begitu banyak orang. Bisa dikatakan bahwa wajah di topeng itu adalah wajah yang dikenal oleh banyak orang. Jadi, kalau dipikir-pikir, sekarang dia malah lebih aman menggunakan wajahnya sendiri daripada memakai topeng itu. Yasmin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia pun segera menyusul Valentino. Valentino berjalan di jalanan distrik komersial Reverso bersama Yasmin. Di belakang mereka ada seorang sekretaris. Kali ini, tidak ada yang mengenali Valentino, jadi dia tidak perlu menutup-nutupi wajahnya lagi. Kalau tidak, orang-orang itu benar-benar sangat gila. Orang yang mengajak foto dan meminta tanda tangan Valentino sangat banyak. Aku punya seorang adik perempuan,
dia juga sangat suka memelihara bunga. Dulu, saat masih kecil, kami bahkan pernah membuat taman bunga. Begitu membicarakan hal ini, terlihat kedinginan di mata Valentino. Sekarang, taman bunga yang penuh dengan kenangan itu masih berada di Pulau Wire milik keluarga Wijaya. Akan tetapi, sebentar lagi dia sudah bisa mendapatkannya kembali. Lihat toko ini milikmu, suka tidak? Valentino menyingkirkan pikiran-pikiran itu lalu menunjuk sebuah toko yang sudah dikosongkan sambil tersenyum melihat Yasmin. Menghadapi gadis yang polos ini, Valentino benar-benar tidak bisa menahan senyumnya. Wah! Yasmin berteriak kecil lalu melangkah ke dalam toko itu. Awalnya, dia pikir Valentino hanya akan memberinya sebuah toko bunga kecil. Tidak disangka, tokonya sangat luas. Luasnya bahkan hampir menyamai luas rumahnya. Besar sekali! Sewa tahunannya minimal juga ada ratusan juta, kan? Semakin melihat toko itu, Yasmin semakin terkejut. Kira-kira begitu. Valentino tersenyum. Biaya sewa tahunan toko ini adalah 1,3 miliar. Ujar sekretaris di belakang mereka dengan suara pelan. Gila! Yasmin langsung tersentak lalu segera berkata, tidak bisa, terlalu sia-sia kalau tempat sebesar ini dibuat jadi toko bunga. Yasmin pun langsung menolak. Dia harus menjual berapa banyak bunga baru bisa mendapatkan 1,3 miliar? Tidak apa-apa. Dulu, kamu membantuku membersihkan villa. Sekarang, kamu bisa membersihkan tokomu sendiri. Jangan menolak, ini bisa dibilang adalah sebuah investasi. Ingat perjanjian kita, nanti setelah kamu selesai kuliah, kamu harus bekerja untukku. Tanpa menunggu balasan dari Yasmin, Valentino langsung menyangkal semua alasan lain Yasmin menolak. Yasmin tidak tahu harus bagaimana. Dia pun terpaksa mengangguk dan mengingat baik-baik utang budi ini. Kemudian, Valentino langsung menyuruh sekretarisnya mengurus prosedur toko Yasmin saat itu juga. Kalau yang menyewa adalah orang lain, prosedurnya tentu saja rumit dan merepotkan. Surat perjanjiannya saja perlu waktu 2-3 hari kerja. Namun, untuk Yasmin, semuanya selesai dalam waktu kurang dari setengah jam. Dengan adanya perintah dari bos, segala hal jadi lancar. Bahkan setelah mendapatkan semua dokumen dan surat perjanjian, Yasmin masih merasa seakan-akan semua ini adalah mimpi. Aku sekarang sudah punya toko bunga, aku bisa punya toko bunga juga. Yasmin pun menangis bahagia. Benar, mulai sekarang, tempat ini adalah milikmu. Masa berlaku surat perjanjian kutulis 5 tahun, seharusnya sudah cukup. Asalkan distrik komersial Riversu tidak bangkrut, kamu boleh tetap membuka toko di sini. Ujar Valentino sambil menghela napas. Benda yang hanya bisa didapatkan Yasmin dengan berusaha seumur hidup adalah sesuatu yang bisa dilakukan Valentino dengan mudah. Oleh karena itu, Valentino membantu karena dia bisa. Yasmin tidak tahu harus berkata apa. Di depan budi besar seperti ini, kata terima kasih terasa terlalu tidak berarti. Jadi, Yasmin hanya bisa terus mengangguk. Kalau tidak ada urusan lagi, kamu sudah boleh pulang. Mengenai masalah renovasi, aku akan mencari orang untuk membantumu. Sebisa mungkin, buka toko secepatnya. Nanti, kalau aku datang mengambil bunga, ingat kasih aku gratis. Canda Valentino. Baik, baik. Yasmin hanya bisa terus mengangguk. Kemudian, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, apakah aku boleh mengundangmu makan di rumahku? Tanpa menunggu balasan dari Valentino, Yasmin segera menjelaskan. Aku tidak ada maksud lain, aku hanya mau mentraktirmu makan. Lalu, dia diam-diam menambahkan dalam hati, makanan yang kumasak sendiri. Bab 1304, Pengangguran. Yasmin tidak tahu harus membalas utang budinya pada Valentino dengan cara apa. Dia hanya bisa menggunakan satu-satunya cara yang dia bisa. Setelah berpikir sejenak, Valentino akhirnya tetap menolak. Tidak usah, nanti kamu malah bangkrut. Tidak, tidak.
Aku ingin memasak untuk Tuan Valentino sebagai tanda terima kasih. Bahan-bahannya ditanam oleh keluargaku. Yang penting Tuan Valentino tidak merasa jijik. Jelas Yasmin segera sambil mengibaskan tangannya. Valentino ragu sejenak lalu bertanya pada sekretarisnya. Sore masih ada urusan? Pak Valentino, kalau Pak Presdir tidak mencari Anda sudah tidak ada acara lagi. Jawab sekretaris itu. Kemudian, dia menghela napas dalam hati, Valentino ini sangat ahli dalam melempar tanggung jawab. Valentino melihat tatapan penuh harap Yasmin dan akhirnya berkata, Baiklah, ayo pergi makan ke rumahmu. Makanan rumah jauh lebih enak daripada makanan-makanan mewah di restoran. Sejak datang ke kota makmur, Valentino selalu berada di kondisi tegang. Masalah datang beruntun sehingga membuatnya sibuk setengah mati. Sekarang jarang-jarang ada waktu luang, Valentino pun menyetujui ajakan Yasmin. Baik, baik. Yasmin kembali mengangguk sambil tersenyum senang. Pak Valentino, saya akan pergi untuk mempersiapkan mobil. Sekretaris Valentino langsung memeluk folder dokumen dan hendak pergi menyiapkan mobil Valentino. Tidak usah repot-repot. Kami pergi naik taksi saja. Ujar Valentino setelah berpikir sejenak. Sekretaris itu ragu-ragu sejenak. Dia tahu Valentino tidak suka hal-hal yang mencolok, jadi dia pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, Valentino dan Yasmin pun tiba di rumah Yasmin. Begitu masuk rumah, Yasmin langsung berteriak senang. Ibu, aku sudah pulang. Aku membawa temanku. Ibunya Yasmin, Jesna Amaya, langsung berlari keluar dari dalam rumah. Begitu melihat Valentino, dia langsung terdiam. Orang ini. Jesna mengamati Valentino dari atas sampai bawah. Setelah kuliah selama ini, baru pertama kali ini Yasmin membawa seorang teman pria pulang. Halo Tante, namaku Valentino. Aku teman sekelas Yasmin. Ujar Valentino sambil tersenyum tipis. Mendengar suara Valentino, Jesna terdiam sejenak lalu mengamati Valentino dengan teliti. Namun, dia tidak berpikir terlalu banyak. Oh, cepat masuk. Jesna terlihat sangat ramah. Dia segera mengundang Valentino masuk ke rumah. Rumah Yasmin memang sangat sederhana, terlihat tua dan tidak pernah direnovasi. Mereka sudah tinggal di sini sangat lama. Namun, Valentino bisa melihat bahwa kalau sampai area ini mau dibongkar, keluarga Yasmin seketika akan menjadi miliarder. Begitu rumah dibongkar, kamu akan mendapatkan Porsche Panamera. Kata-kata ini terkenal pasti ada alasannya. Tuan, Valentino, kalian duduk dulu. Aku pergi masak. Yasmin tahu Valentino sangat sibuk, jadi tidak boleh membuang-buang waktu pria ini. Setelah menaruh dokumen kontrak di kamarnya, dia langsung menggulung lengan bajunya dan mulai memasak. Baik. Valentino mengangguk sambil tertawa. Suasana hati Yasmin sedang bagus, dia terus bersenandung. Di halaman, ada sayur-sayuran yang mereka tanam sendiri. Yasmin yang memakai baju putih polos sedang memilah sayuran yang bagus dengan teliti. Namamu Valentino, kan? Keluargamu tinggal di daerah mana? Pada saat ini, Jesna duduk di depan Valentino. Dia terlihat sangat ramah, tapi kata-katanya terasa seperti sedang mencari tahu. Aku bukan orang asli kota makmur, aku dari kota Neo. Jelas Valentino. Mendengar kata-kata Valentino, Jesna terdiam sejenak. Keramahan di matanya pun berkurang sedikit. Awalnya, dia pikir Valentino adalah orang asli kota makmur, yang berarti kondisi ekonomi keluarga pria ini pasti lumayan bagus. Di kota makmur, sangat susah kalau mau menjadi penduduk asli sini. Selain itu, awalnya Jesna mengira Valentino bukan orang yang tinggal di daerah permukiman kumuh ini, jadi dia pasti tinggal di tempat yang lebih mewah. Begitu mencari tahu, dia baru tahu ternyata Valentino bukan penduduk asli kota makmur. Kalau begitu, apa pekerjaan orang tuamu? Tanya Jesna sambil mengeluarkan gelas dan hendak menuangkan teh untuk Valentino.
Pertanyaannya ini seperti pertanyaan yang dilontarkan orang tua pihak perempuan saat acara perjuduhan. Valentino menjawab dengan jujur. Ayahku sudah meninggal. Ibuku tinggal di kota Kama. Untuk saat ini, dia termasuk pengangguran. Apa? Dia tidak bekerja? Jesna membeku, gerakan menuang tehnya langsung terhenti. Valentino mengernyit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Tampak kekecewaan di mata Jesna. Jelas terlihat bahwa dia tidak puas dengan latar belakang Valentino. Meskipun penampilan Valentino lumayan bagus, tapi latar belakangnya tidak bagus. Kalau sudah begitu, semuanya jadi tidak bagus. Saat ini, Jesna mengira Valentino adalah kekasih Yasmin. Kalau tidak, Yasmin mana mungkin membawanya pulang? Kamu juga baru tamat kan? Sudah ada pekerjaan? Bekerja di mana? Tanya Jesna lagi. Valentino terdiam sejenak lalu berkata, Aku bekerja sendiri. Set! Ekspresi ramah di wajah Jesna langsung menghilang. Setelah bertanya sekian lama, ternyata pria ini hanyalah seorang pengangguran dengan latar belakang jelek. Apanya yang bekerja sendiri, pasti setiap hari hanya santai dan main game di rumah. Anak muda yang setiap hari main game di rumah dan jadi beban keluarga ada banyak di daerah permukiman kumuh ini. Oleh karena itu, Jesna tahu dengan jelas. Awalnya, Jesna punya harapan besar karena melihat pakaian Valentino yang lumayan bagus. Namun, setelah mencari tahu, ternyata semuanya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Saat ini, Yasmin mau lanjut S2, tidak boleh terganggu dengan hal lain. Nada bicara Jesna mulai terdengar sinis. Maksud dibalik kata-katanya juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Oh begitu? Dengar-dengar Yasmin mau membuka toko bunga? Tanya Valentino sambil tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli dengan sikap Jesna. Dia tidak ingin merusak niat baik Yasmin, jadi dia datang untuk makan malam agar Yasmin tidak merasa terlalu tidak enak. Orang lain sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Benar. Toko itu ada di distrik komersial Reverso. Pemilik distrik komersial Reverso yang memberikan toko itu kepada Yasmin. Anak muda sehebat pemilik distrik komersial Reverso sudah tidak banyak. Aku merasa Yasmin lumayan cocok dengannya. Bagaimana menurutmu? Tatapan Jesna terlihat mengejek. Dia sengaja bertanya seperti itu. Tidak terlalu cocok. Jawab Valentino jujur. Apanya yang tidak cocok? Setelah Yasmin lanjut S2, dia termasuk wanita berpendidikan tinggi. Pokoknya, Yasmin tidak akan menikah dengan seorang pengangguran. Jesna semakin lama semakin belak-belakan. Ibu, apa yang sedang ibu katakan? Yasmin yang sedang berjalan masuk dengan sayuran yang sudah dia pilih dengan teliti pun mengernyit melihat Jesna. Jesna mengupas kacang sambil berkata, Ibu sedang mengobrol dengan Valentino, kamu pergi masak sana. Yasmin yang selama ini tidak pernah melawan tiba-tiba berkata sambil mengernyit. Ibu, Valentino adalah sahabatku yang paling baik. Dia banyak membantuku. Ibu jangan sembarangan mengatai dia. Aduh, ibu tahu itu. Memangnya apa yang akan ibu lakukan? Ada-ada saja. Sana urus masakanmu. Ujar Jesna sambil membuang kulit kacang ke meja. Pokoknya ibu tidak boleh mengatainya. Saat ini, Yasmin sangat tegas. Apa-apaan ini? Dia adalah kekasihmu. Aku sebagai seorang ibu memangnya tidak boleh mengatainya? Asal tahu saja, tidak peduli kalian nantinya akan menikah atau tidak, ibu tetap adalah orang yang lebih tua. Dia tetap harus mendengarkan ibu. Jesna langsung memukul meja. Mendengar kata-kata ibunya, wajah Yasmin langsung memerah. Valentino bukan kekasihnya. Kalau sampai Valentino marah, mampuslah Jesna. Bab 1305, sulit melakukan sesuatu tanpa adanya uang. Tidak apa-apa Yasmin, kamu pergi masak saja. Sudah seharusnya ibumu mendidikmu. Valentino hanya mengibaskan tangannya dengan acuh tak acuh. Yasmin ragu sejenak.
Awalnya dia ingin menyuruh Valentino untuk membantunya di dapur, agar Valentino tidak mendengarkan ocehan Jesna. Namun, dia tidak berani melakukannya. Bagaimana mungkin miliarder super seperti Valentino akan menemaninya memasak di dapur yang sederhana ini? Setelah Yasmin masuk ke dapur untuk memasak, Jesna pun tidak berkata apa-apa lagi dengan Valentino. Sekarang dia sudah memiliki kesan terhadap Valentino di dalam hatinya, jadi dia pun kehilangan semua minatnya. Dia tidak langsung mengusir Valentino, itu sudah memberi Yasmin muka. Klik, klik. Suara Jesna menggigit kuaci sangatlah besar, mereka berdua pun tidak berbicara lagi. Valentino tidak marah, dia malah tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Mata duitan? Dia sudah sering melihat itu. Belum lagi, tingkat matre Jesna masih belum sebanding dengan Mary. Valentino sudah memaklumi Mary selama 3 tahun lebih, mana mungkin dia akan marah hanya karena beberapa kata Jesna. Saat ini, dia lebih tenang daripada sebelumnya. Segera, Yasmin sudah selesai memasak dan meletakkan semua masakannya di atas meja. 1 piring tumis kangkung, 1 piring tempe goreng, 1 piring goreng lele jengkol balado, 1 piring telur penyet. Masih juga ada 1 hidangan kari, semuanya ditaruh di atas meja. 4 lauk 1 sup, sangatlah sederhana. Valentino, aku hanya bisa memasak makanan yang sederhana, semoga kamu menyukainya. Yasmin berkata dengan sedikit malu sambil mengelap tangannya dengan handuk. Seolah-olah, Valentino lah tuan rumah ini. Ini sudah sangat bagus, benar-benar sangat bagus, kata Valentino dengan tulus dari dalam hati. Valentino sudah pernah makan di berbagai restoran bintang 5, sebenarnya itu tidak sebanding dengan masakan rumah yang sederhana ini. Untuk apa begitu sungkan? Jesna pun tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Yasmin dan Valentino saling bertatapan. Mereka saling tersenyum dan tidak mengatakan apapun kepada Jesna. Mereka bertiga makan di meja, ada sedikit kehangatan tersirat di dalamnya. Sedangkan ayah Yasmin bekerja di luar sepanjang tahun, jadi dia tidak berada di rumah. Coba kamu cicipi ini adalah lele peliharaan kami. Yasmin membantu Valentino mengambil seekor lele ke dalam mangkoknya. Valentino juga tidak sungkan, dia langsung menerimanya. Harus dikatakan, keterampilan memasak Yasmin memang bagus. Dia membuat hidangan yang sederhana ini menjadi sebuah rasa yang tak terlupakan. Enak, enak sekali. Valentino mengambil sesendok kangkung, lalu makan dengan nasi. Yasmin sangat senang, dia mengambil sendok di tangannya. Namun, dirinya hampir tidak makan dan hanya menatap Valentino. Sederhana dan bersahaja. Kehidupan seperti ini membuat tubuh dan hati Valentino yang tegang menjadi agak rileks. Orang awam juga memiliki kebahagiaan orang awam tersendiri. Valentino tiba-tiba menyadari mengapa dia begitu suka melihat Yasmin. Karena kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang didambakan olehnya. Mungkin saja, setelah mengalahkan keluarga Wijaya, dia sudah bisa membawa Angel untuk menikmati kehidupan seperti ini. Hai MPH! Jesna pun mendengus ketika melihat Valentino makan. Valentino tidak akan canggung saat makan. Namun di mata Jesna, Valentino menjadi orang yang tidak pernah melihat dunia luar. Bagaimana mungkin orang-orang kaya itu akan makan seperti Valentino? Seseorang yang berstatus akan berkelakuan sangat elegan, bahkan sikap makannya juga. Meskipun Jesna belum melihatnya di kehidupan nyata, dia pernah melihatnya di TV. Oh ya, Yasmin. Omong-omong, bagaimana keadaanmu dengan bos distrik komersial Reverso itu? Tanya Jesna dengan sengaja. Yasmin tercengang, lalu melihat Valentino yang sedang makan dan berbisik. Kami tidak ada apa-apanya. Dia pasti tidak akan mengatakan bahwa Valentino adalah bos distrik komersial Reverso, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Valentino. Yasmin mengetahui dengan jelas bagaimana sifat penduduk area kumuh ini. Kalau identitas Valentino terungkap, mungkin orang-orang itu akan langsung ke sini untuk menghentikan Valentino dan menyuruhnya untuk membongkar tempat mereka ini.
Apanya tidak ada apa-apa, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia pasti tertarik padamu. Kalau tidak, mengapa dia memberimu sebuah toko? Kalau kamu menikah dengannya, untuk apa kamu mengambil pasca sarjana lagi? Kamu akan hidup bahagia selamanya. Jesna mengetuk meja dengan sendok dan berkata dengan kesal. Dia sedang menunggu hubungan antara Yasmin dan bos distrik komersial Reverso itu menjadi lebih dekat. Namun, Yasmin malah membawa seorang penganggur kembali ke rumah. Ini membuat Jesna sangat tidak puas. Bu, apa yang ibu katakan? Yasmin menatap Valentino dengan tatapan permintaan maaf, lalu menundukkan kepalanya dan makan. Bukannya aku ingin mengataimu. Pernikahan adalah peristiwa besar seumur hidup. Dalam masyarakat ini, sangatlah sulit untuk melakukan sesuatu tanpa adanya uang. Tadi kalian datang dengan naik taksi, kan? Coba kamu kurang memberikan 2.000 ke supir itu dan lihatlah apakah supir itu akan membiarkan kalian pergi. Karena itu, kamu harus memilih dengan teliti. Jangan seperti aku, menikah dengan ayahmu. Alhasil, kita tidak mendapatkan uang pembongkaran, setiap hari pun harus hidup susah seperti ini. Jesna semakin marah saat mengatakannya, dia bahkan tidak memiliki nafsu makan lagi. Bu, Yasmin dan Valentino. Yasmin awalnya ingin menjelaskannya, tapi berkata sampai setengah, dia pun tidak melanjutkannya lagi. Sementara Valentino tidak mengangkat kepalanya, dia hendak pergi dari sini setelah selesai makan. Yasmin ingin mengucapkan terima kasih, dirinya pun sudah menerima kebaikannya. Ini sudah cukup. Bibi Jesna, apa Bibi Jesna ada di rumah? Tiba-tiba, sebuah suara teriakan terdengar dari luar. Simpson ya? Jesna langsung berdiri, senyuman di wajahnya pun. Setelah itu, Jesna langsung keluar untuk menyambutnya. Valentino, Simpson adalah anak paman keduaku. Dengar-dengar, tanah rumah mereka baru saja dibongkar. Mereka juga telah mendapatkan banyak uang. Yasmin langsung menjelaskannya kepada Valentino. Oh. Valentino mengangguk, dia tetap makan dengan diam. Beberapa lauk yang dimasak Yasmin benar-benar sangat lezat, membuatnya tidak enggan meletakkan sendoknya. Adapun dengan Simpson itu, tidak berhubungan dengannya sama sekali. Bibi kedua Yasmin juga datang ya, selamat datang. Yasmin pun berdiri saat mendengar suara di luar pintu. Segera, Jesna membawa 2 orang masuk ke rumah. Seorang pemuda yang mengenakan Armani dan memakai jam tangan Patek Philippe yang bernilai 400 juta lebih, berpenampilan seperti seorang pengusaha sukses. Sementara wanita parubaya yang seusia Jesna juga mengenakan perhiasan, dia bahkan memakai 3 cincin emas di tangannya. Kedatangan mereka membawakan sebuah aura orang kaya baru. Namun, Jesna malah terlihat kagum, sorot matanya pun terus-menerus menatap ke cincin emas yang ada di tangan wanita parubaya itu. Bibi, Kak Simpson. Sapa Yasmin. Iya. Bibi kedua Yasmin, Elise Fernandez pun mengangguk, lalu tercengang saat melihat Valentino. Yasmin sudah memiliki pacar, ya? Sudah sampai membawanya makan di rumah? Sejak kapan ini? Seru Elisa. Bibi, Valentino adalah temanku, bukan pacar. Jelas Yasmin segera. Haha, tidak usah malu. Pacar ya pacar, apa pekerjaannya? Tanya Elisa sambil tersenyum. Bab 1306, uang tidak bisa membeli kebahagiaanku. Kali ini, sebelum Yasmin sempat berbicara, Jesna sudah berkata, Hai MPH, dia hanya seorang penganggur, orang tuanya juga tidak memiliki pekerjaan. Mendengar ini, Elise pun langsung tidak tertarik. Sementara Simpson juga menarik mengalihkan pandangannya dari Valentino. Awalnya, Valentino masih ingin menyapa mereka. Melihat situasi ini, dia langsung duduk kembali dan lanjut makan tanpa memedulikan orang di sekitarnya. Simpson melirik Valentino, lalu berkata dengan bangga. Yasmin, kalian hanya makan ini? Ayo,
kakak akan bawa kalian makan di restoran besar. Tapi, setiap hari kami makan ini. Jawab Yasmin. Hari ini juga karena kedatangan Valentino, jadi dia menambah 2 lauk. Simpson mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata-kata lagi. Dia menggoyang-goyangkan jam tangan Patek Philippe yang baru dibelinya, lalu mengamati pergelangan Valentino sejenak. Kemudian, Simpson semakin memandang rendah Valentino. Menurut Simpson, jam tangan adalah salah satu dari 3 barang yang bisa mencerminkan status seorang pria. Sementara di pergelangan tangan Valentino tidak terdapat apa-apa. Mana ada jam tangan yang berharga mahal? Jesna semakin marah melihat Valentino yang diam saja. Elisa, kita jangan menghiraukannya lagi. Dia hanya tahu makan, seperti tidak pernah makan saja. Ada apa kalian datang kemari? Jesna menarik tangan Elisa dengan ramah dan duduk. Simpson ingin menukar mobilnya. Anak ini sangat baik, dia ingin membawamu pergi dengannya untuk melihat-lihat, jadi kami datang untuk menjemput kalian. Ujar Elisa dengan sombong. Apa? Mau tukar mobil lagi? Bukannya kalian baru saja membeli Mercedes-Benz yang berharga 2 miliar? Jesna tercengang. Dia juga melirik Valentino saat menyebut Mercedes-Benz. Mobil itu tidak enak dikendarai. Kali ini, aku berencana membeli mobil yang lebih berkelas. Ucap Simpson. Cekaka, dasar orang kaya. Sudah kubilang, kita harus kaya untuk hidup di masyarakat sekarang ini. Kalau ada uang, kita bisa menukar mobil sesuka hati kita. Kalau tidak ada uang, kita hanya bisa naik taksi. Jesna menghela napas. Elisa tertawa dan berkata, aku lihat pacar Yasmin bagus, keadaan ekonomi keluarganya mungkin juga bagus. Mereka datang dengan naik taksi. Jesna mengibaskan tangannya dengan kesal dan berkata, kalau tidak, ayo kita pergi. Aku juga ingin melihat-lihat dunia orang kaya. Simpson dan ibunya pun langsung berdiri. Simpson sekarang sangat kaya karena dia ada uang pembongkaran sebanyak puluhan miliar. Ayo, Yasmin, ikut kami pergi. Ajak Elisa. Yasmin tidak pergi, Bi, nanti Valentino masih ada urusan, aku harus mengantarnya pergi. Yasmin mengibaskan tangannya dan menolak. Urusan apa itu? Hari ini mobil yang mau kubeli adalah mobil mewah, paling tidak berharga 6 miliar ke atas. Biasanya kita tidak bisa memasuki tempat itu. Ayolah, mari kita pergi lihat bersama-sama. Simpson langsung membuat keputusan untuk Yasmin. Ini. Yasmin tampak sedikit dilema. Tepat pada saat ini, Valentino meletakkan sendoknya, lalu mengambil tisu untuk menyeka mulutnya dan berkata, ayo pergi lihat-lihat dunia luar. Sepiring sayur sudah habis dimakan Valentino. Yasmin tertegun, dia tidak tahu apa yang mau dilakukan Valentino. Dia tidak tahu seberapa kayanya Valentino, tapi mobil yang berharga puluhan miliar mungkin tidak termasuk apa-apa baginya, kan? Mendengar kata melihat dunia luar keluar dari mulut Valentino membuat Yasmin merasa ingin tertawa. Benar, ayo kita pergi. Simpson menggoyangkan kunci mobil Mercedes-Benz di tangannya, lalu berjalan keluar. Jesna dan Elisa segera mengikuti Simpson. Mereka juga terlihat sangat sombong. Tuan Valentino, karena Anda ada urusan, Anda pergi saja. Tidak usah pergi bersama mereka. Bisik Yasmin. Yasmin tahu kalau sebenarnya uang pembongkaran Simpson tidak seberapa di mata Valentino. Tidak apa-apa. Sekarang kamu sudah memiliki toko bunga sendiri, mengambil dan mengantar barang sangat tidak efektif. Kita pergi lihat apakah ada mobil yang cocok untukmu. Valentino mengibaskan tangannya, lalu berjalan keluar. Hah? Yasmin agak tidak bisa mengikuti jalan pikiran Valentino. 5 orang itu bersama-sama naik Mercedes-Benz milik Simpson dan menuju ke tempat penjualan mobil. Pusat perbelanjaan mobil kota Prince, Kota Makmur. Tempat ini adalah pusat perbelanjaan mobil terbesar di Kota Makmur. Tempatnya sangat luas, merek mobilnya pun sangat banyak. Selain harga,
ada juga perbedaan dasar antara pusat perbelanjaan mobil dan showroom mobil. Showroom mobil adalah toko resmi merek tertentu dan toko itu hanya akan menjual kendaraan dari merek mereka. Sementara pusat perbelanjaan mobil memiliki berbagai macam merek kendaraan. Pada dasarnya, kendaraan yang laris di pasaran akan tersedia di sana. Terlebih lagi, membeli mobil di showroom mobil mungkin perlu reservasi awal, sementara di pusat perbelanjaan mobil tidak perlu. Keinginan Simpson untuk membeli mobil juga sesuka hatinya. Dia tidak melihat merek mobil yang diinginkannya di internet dulu, jadi dia lebih cocok untuk langsung membeli mobil di pusat perbelanjaan mobil. Aku suka melihat mobil dipajang di sini, jadi aku bisa memilihnya dengan sesuka hatiku. Tidak perlu melihat harga dan berapa banyak diskonnya. Berapa banyak uang pun tidak bisa membeli kebahagiaanku. Setelah mengatakan ini, Simpson tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk bertanya kepada Valentino. Apa kamu mengerti perasaan ini? Tidak. Jawab Valentino dengan datar. Haha, tentu saja kamu tidak mengerti. Lagi pula, hanya ada beberapa orang kaya di dunia ini. Tapi, kamu juga jangan berkecil hati. Setelah berusaha bekerja selama belasan tahun, mungkin kamu baru bisa membeli mobil produk negara yang seharga ratusan juta. Kata Simpson sambil menggoyangkan jam Patek Philippe yang ada di pergelangan tangannya dan tersenyum. Kak Simpson, apa kamu bisa jangan banyak bicara? Yasmin mengernyit, nada bicaranya sedikit tidak senang. Haha, baik, ayo kita lihat mobil. Setelah selesai mengejek Valentino, Simpson tersenyum dengan senang lalu pergi melihat mobil. Dulu, dia sering dikatain kerabat karena nilainya tidak sebagus Yasmin. Sekarang, pengetahuan Yasmin tidak rendah. Namun, dia masih hidup miskin, kan? Sementara Simpson tidak berpendidikan tinggi, tapi hidupnya ratusan kali lipat lebih baik dari Yasmin. Terlebih lagi, Elisa memang suka memamerkan dirinya kepada Jesna. Sebagai putranya Elisa, tentu saja dia akan mempermalukan Valentino dan Yasmin juga. Valentino sama sekali tidak menghiraukan Simpson. Dia hanya melihat mobil dengan serius. Dia mau membantu Yasmin memilih sebuah mobil yang cocok untuk dibawa perempuan. Oh, Jesna! Kamu bilang apa gunanya Yasmin melanjutkan pasca sarjana? Dia sudah sekolah bertahun-tahun, tapi apa yang sudah dia capaikan? Simpson baru selesai mengejek, tapi Elisa sudah memulainya lagi. Aku juga setuju. Aku sudah bilang padanya, seorang gadis tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Cari suami yang baik lebih bagus daripada berusaha sendiri seumur hidup. Tapi Yasmin sangat keras kepala. Jesna tidak hanya tidak membantu Yasmin, dia malah sangat menyetujui perkataan Elisa. Semua itu karena Jesna melihat Elisa berpakaian mewah, sementara dirinya malah hidup miskin. Jadi, Jesna pun merasa tidak senang. Bu, apa yang ibu bicarakan? Yasmin sangat tidak berdaya dan menarik baju Jesna. Lalu, Yasmin menatap Valentino dengan tatapan permintaan maaf dan berbisik. Maaf ya, tidak apa-apa. Valentino mengibaskan tangannya. Dia tidak tertarik dengan percakapan mereka. Memangnya ibu bilang apa? Apa yang ibu katakan itu fakta? Bab 1307. Loyal? Kamu kuliah apaan? Coba katakan, apa gunanya kamu kuliah? Apa kamu bisa membeli mobil yang ada di sini? Jesna juga tidak senang. Dia pun berteriak sambil menunjuk mobil-mobil yang ada di dalam pusat perbelanjaan mobil. Yasmin hanya bisa diam. Setelah beberapa detik, dia kembali berkata dengan keras kepala. Dengan kuliah, aku bisa memperluas pandangan dan mengenal banyak teman, juga bisa memperkuat pondasi untuk hidupku nanti. Coba kalian dengar. Gara-gara kuliah, jadi bodoh dia. Jesna mencibir. Mengenal teman? Kamu bisa punya teman seperti apa? Teman yang seperti ini? Jesna melirik Valentino dengan alis berkerut, sepertinya dia sangat memandang rendah pria itu. Meski Elisa tidak berbicara, ekspresi mukanya juga menunjukkan ketidaksukaan dalam hatinya. Tiba-tiba,
Valentino memanggil Yasmin. Yasmin, coba lihat ini. Yasmin tidak peduli lagi pada yang lain, dia segera berjalan ke samping Valentino. Tuan Valentino. Tangan Yasmin bertaut jadi satu, mukanya terlihat malu. Panggil saja aku Valentino. Kita adalah teman baik, tidak perlu sungkan seperti itu. Valentino tersenyum sambil melambaikan tangannya. Baiklah. Yasmin sedikit ragu, tapi akhirnya dia tetap mengangguk. Kamu lihat saja dulu, barangkali ada mobil yang kamu sukai. Kata Valentino sambil menatap Yasmin. Tangannya menunjuk ke pusat perbelanjaan mobil yang besar itu. Tidak ada mobil yang kusuka. Aku bahkan tidak punya SIM. Untuk apa aku punya mobil? Yasmin segera melambaikan tangan. Dia tidak ingin menerima barang gratis lagi dari Valentino. Kalau begitu, biar kupilihkan untukmu. Valentino tidak banyak bicara, dia langsung menarik Yasmin untuk berkeliling di dalam pusat perbelanjaan mobil. Sini semuanya, kita lihat ke dalam, yuk. Simpson dengan cepat mengelilingi pusat perbelanjaan mobil, kemudian memanggil yang lain untuk masuk ke dalam. Ada apa, Nak? Tanya Elisa dengan bingung. Bu, Bibi, mobil-mobil di luar kurang berkelas. Mobil yang paling mahal pun hanya sekitar ratusan juta, tidak cocok untukku. Kita lihat-lihat di dalam, yuk. Mobil-mobil yang dipajang di dalam pusat perbelanjaan mobil lebih berkelas daripada yang di luar. Mobil-mobil seperti Audi seri R, Rolls-Royce atap terbuka, Bentley Malsen, pasti ada di dalam. Jelas Simpson dengan bangga. Sepertinya dia sangat memahami mobil, dia langsung menyebutkan semua merek mobil mewah dalam satu tarikan napas. Kalau begitu, ayo kita ikut Simpson ke dalam. Elisa melirik Jesna sekilas, lalu memandang ke arah Valentino. Semua orang tidak merasa keberatan, jadi mereka pun berjalan ke area mobil mewah di dalam. Bagian dalam pusat perbelanjaan mobil ini memang berbeda. Selain pekerjanya yang lebih sedikit, dekorasinya juga sangat mewah. Segala jenis cahaya lampu mengenai cat mobil dan memantul kembali dengan indah. Hal ini membuat tempat ini terkesan semakin berkelas. Setiap mobil dipajang di atas platform kecil bundar tersendiri, sangat berbeda jauh dari mobil-mobil di luar yang dipajang per baris. Tempat ini bagaikan pameran mobil. Jesna terus berdecak kagum. Dia berjalan di atas lantai berkilau yang membuatnya tidak enak hati untuk menginjakan kaki. Yasmin juga agak kaku. Dia berjalan di samping Valentino dengan tenang. Simpson dan Elisa justru berjalan dengan tubuh tegak dan angkuh. Dengan adanya uang di saku, mereka menjadi lebih percaya diri. Tentu saja para pegawai di pusat perbelanjaan mobil ini memiliki mata yang gesit. Dalam sekali pandang saja mereka sudah bisa melihat mana orang yang benar-benar berduit. Dua gadis berambut panjang yang memakai setelan resmi segera menyambut mereka dengan muka berseri-seri. Keduanya langsung mendekati Simpson. Tuan, selamat datang di pusat perbelanjaan mobil kota Prince. Ada banyak jenis mobil di tempat kami. Apakah ada mobil yang Anda sukai? Anda juga bisa melakukan tes mengemudi. Ucap gadis penjual itu dengan lemah lembut. Kami akan lihat-lihat dulu, harga bukan masalah. Kata Simpson dengan loyal. Mendengar ini, kedua gadis itu lalu melirik pakaian Simpson serta Patek Philippe yang dipakai di pergelangan tangannya. Mata kedua gadis itu langsung berbinar, mereka segera mengikuti kemanapun Simpson pergi. Tidak ada yang peduli pada Valentino dan Yasmin. Valentino justru senang, dia sendiri paham permobilan, tidak perlu tenaga penjual yang terus mengoceh di sampingnya. Namun, Simpson mengajak Yasmin dan ibunya dengan niat menyombongkan diri, mana mungkin dia melepaskan kesempatan ini begitu saja? Jadi dia bersikeras agar Valentino, Yasmin dan yang lainnya ikut dia melihat-lihat mobil. Yasmin merasa tidak enak hati, jadi dia hanya bisa berjalan di belakang Simpson bersama Valentino. Pak Simpson, lihatlah mobil ini. Desain luarnya sangat artistik, cocok dengan selera anak muda zaman sekarang. Seorang gadis penjual memperkenalkan mobil putih keluaran sebuah perusahaan patungan pada Simpson dengan ramah.
Lumayan bagus juga. Mata Simpson juga berbinar ketika melihat mobil ini. Valentino, bagaimana menurutmu? Tanya Simpson dengan sengaja, padahal dia tahu kalau Valentino tidak punya mobil. Lumayan bagus, tergantung penggunaannya. Ujar Valentino. Simpson tercengang mendengar jawaban ini. Mobil seharga 4 miliar ini hanya lumayan bagus di mata Valentino? Apa maksudmu dengan bilang lumayan bagus? Apa pula yang dimaksud dengan tergantung penggunaannya? Simpson tersenyum mengejek. Valentino menyentuh cat mobil dan melihat logo kapasitas mesin di belakang mobil. Dia pun menggelengkan kepala. Kenapa? Simpson melirik Valentino. Valentino, jangan membuat malu. Memangnya kamu pernah lihat mobil harga miliaran seperti ini? Apa kamu tahu mobil? Dengus Jesna. Dua gadis penjual itu juga tersenyum. Hanya melihat penampilan luar saja sudah bisa menentukan bagus tidaknya sebuah mobil. Apa kamu bercanda? Mobil ini dilengkapi dengan 3 silinder. Saat tahap awal akselerasi cepat atau dalam posisi diam akan membuat mesin bergetar. Mesin dan transmisinya juga tidak begitu cocok. Jadi saat perpindahan gigi akan sedikit kagok. Selain itu, lembaran besi di badan mobil tidak terlalu tebal, jadi berat mobilnya masih terbilang oke. Tapi kelemahan terbesar model ini adalah suspensinya yang terlalu keras, jadi tidak terlalu nyaman untuk keluarga. Juga tidak terlalu mulus kalau dipakai sebagai mobil balap. Kata Valentino. Setelah kata-katanya selesai, semua orang terpana. Simpson adalah orang kaya baru yang menerima uang ganti rugi pembongkaran rumah. Mana mungkin dia paham hal-hal seperti ini. Dia beli mobil karena logo. Asalkan logonya keren, itu sudah cukup baginya. Dua gadis penjual itu juga terbengong-bengong. Semua permasalahan yang diucapkan Valentino benar adanya. Banyak pemilik mobil yang memberikan umpan balik tentang hal ini. Jesna, jangan-jangan pacar Yasmin adalah seorang montir? Ngomel Ili seketika melihat anaknya kalah pamor. Mungkin juga. Jawab Jesna setelah terdiam sejenak. Simpson juga baru tersadar, kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku memang tidak paham hal seperti ini. Yang penting beli mobil memang untuk dipakai, kalau tidak cocok, tinggal ganti saja. Sambil tertawa, Simpson mengayunkan kunci mobil Mercedes-Benz miliknya. Gayanya yang loyal itu membuat mata kedua gadis penjual itu berbinar. Orang ini pasti seorang miliarder. Berapa harga mobil ini? Tanya Simpson. Bab 1308. Bilang saja kalau tidak punya uang. Pak Simpson, harga resmi dari pemerintah adalah 3,44 miliar. Jawab seorang gadis penjual. Terlalu murah, lihat yang lain saja. Simpson melambaikan tangan dengan angkuh. Mereka kembali jalan menuju area mobil yang lebih berkelas. Pak Simpson, ini adalah mobil keluaran terbaru di pusat perbelanjaan mobil, Bentley Malsen. Mobil ini baru keluar dari pabrik bulan lalu, angka di speedometer pun tidak sampai 10 km. Gadis penjual kembali menawarkan mobil pada Simpson. Berapa harganya? Tanya Simpson. Harga OTR-nya kurang lebih 12 miliar. Jawab gadis penjual dengan cepat. Mendengar ini, Elise terhenyak. Harga 4 atau 6 miliar masih tidak masalah, tapi sudah melampaui 10 miliar rasanya terlalu mahal. Uang ganti rugi yang mereka dapatkan hanya sekitar beberapa ratus miliar. Mereka memang mampu membeli mobil ini, tapi tidak bijak menggunakan semuanya untuk membeli mobil. Jangan yang ini, yang lain saja, ini jelek. Sebelum Simpson berbicara, Elise sudah menghalangi. Kalau begitu, coba lihat yang ini. Rolls-Royce Cullinan, harga resminya 12,2 miliar. Gadis penjual itu kembali tersenyum sambil menunjuk sebuah mobil lain. Elise mulai pusing. Bahkan Simpson yang berteriak dari tadi juga mulai ragu. Harga mobil 12,2 miliar, ditambah pajak pembelian dan yang lain,
Harganya sudah hampir 14 miliar. Dia ingin membeli mobil ini, tapi kemampuannya belum mengizinkan. Yasmin melangkah maju, dia mengulurkan tangan untuk mengelus bagian depan sebuah mobil lain di samping Rolls-Royce Cullinan. Mobil ini adalah sebuah mobil yang seluruh badannya berwarna ungu. Warna ungu kristal itu terlihat semakin memesona ketika terkena cahaya lampu. Ini adalah Gustau, masih termasuk mobil Rolls-Royce. Bagus, kan? Tanya Valentino sambil tersenyum. Iya, bagus juga. Desah Yasmin. Valentino tidak berbicara, tapi dia sudah ada rencana. Aku tidak suka bagian depan Rolls-Royce Cullinan ini, tidak ada hubungannya dengan harga. Ujar Simpson sambil menggaruk kepalanya. Pak Simpson, mobil paling mahal yang dipunyai pusat perbelanjaan mobil saat ini adalah jenis Rolls-Royce. Semuanya ada 3. Kalau bukan masalah harga, coba Anda lihat yang ini. Mobil Rolls-Royce Phantom yang paling mahal, harga resminya 16 miliar, model dengan aksesoris paling lengkap sekitar 18 miliar. Gadis penjual langsung memperkenalkan mobil paling mahal pusat perbelanjaan mobil kepada Simpson. Simpson langsung pusing mendengar harga mobil itu, 18 miliar lebih, harga OTR-nya bisa mencapai 20 miliar lebih. Uang dari ganti rugi pembongkaran rumah mereka hanya sekitar 40 miliar lebih. Setelah membeli rumah, uang yang tersisa tidak sampai beberapa puluh miliar. Ditambah lagi sudah dia pakai untuk foya-foya sebelum ini, mana mungkin mereka mampu membeli mobil ini? Mata Elisa terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Dia hanya pernah mendengar mobil mewah, mana pernah dia melihat mobil mewah semahal ini. Meskipun sekarang ini seluruh tubuhnya dipenuhi perhiasan, dulunya dia adalah orang biasa, sama sekali tidak tahu apa barang mewah yang sebenarnya. Bahkan Yasmin juga terus berdecak kagum, mobil seharga puluhan miliar terlalu menakutkan. Rumah mereka belum dibongkar, kalau nanti sudah dibongkar pun, uangnya tidak akan cukup untuk membeli mobil seperti ini. Valentino sudah menggratiskan uang sewa sebanyak 1 miliar lebih di distrik komersial Reverso untuknya. Dia sudah merasa itu terlalu mahal. Sekarang, setelah melihat mobil ini, dia baru tahu apa itu barang mewah yang sebenarnya. Kalau tidak salah, mobil ini ada sensornya. Valentino menarik Yasmin dan membawanya ke samping Rolls-Royce Phantom. Dia menunjukkan fungsi sensor mobil itu pada Yasmin. Tangan Valentino mengelus pelan kap mobil, sebuah patung kecil dari emas muncul dari kap mobil, kelihatannya sangat bagus. Wah, keren sekali! Yasmin terpana, matanya terlihat bersemangat. Sambil melihat dengan penuh semangat, Yasmin tanpa sadar menarik lengan Valentino dan berkata, Valentino, lihat itu! Patung emas ini sedang tersenyum pada kita. Kedua gadis penjual itu menatap Valentino dan Yasmin. Mereka ingin berbicara tapi akhirnya tetap ditahan. Bagaimanapun juga, Valentino datang bersama Simpson. Kalau Simpson benar-benar mampu beli, mereka juga tidak bisa disinggung sembarangan. Gadis penjual tidak lagi memedulikan Valentino dan Yasmin, mereka berbalik dan bertanya. Pak Simpson, bagaimana? Apa Anda suka mobil ini? Simpson bingung, gayanya yang tadinya seolah menghilang seketika. Harga dasar Rolls-Royce Phantom yang mencapai 14 miliar, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Melihat sikap Simpson, kedua gadis penjual yang sudah bertemu banyak jenis orang saling melempar pandangan, kemudian keduanya tersenyum. Pak Simpson, Anda sedang bercanda dengan kami? Kalau tidak mampu beli, bilang saja dari awal. Untuk apa membuang waktu kita? Senyum di wajah kedua gadis penjual itu membeku. Pusat perbelanjaan mobil ini tidak seperti showroom mobil, para pegawainya tidak terlalu profesional. Para pegawai di showroom mobil akan menjaga sikap, tapi di pusat perbelanjaan mobil ini, para pegawai penjualan dan pelayanan tidak mendapatkan pelatihan yang pantas. Bagi mereka, orang yang mampu membeli mobil barulah raja. Kalau tidak punya uang dan hanya ingin mencari AC gratis, akan segera diusir. Siapa bilang aku tidak punya uang? Aku hanya tidak suka.
kata Simpson dengan muka merah. Kalau Anda punya uang, tinggal beli saja. Saya bisa memberikan sedikit diskon. Balas gadis penjual itu pada Simpson. Simpson terdiam, dia tidak bisa berkata-kata. Agar tidak malu, dia benar-benar ingin membeli mobil ini. Namun, sisa uang ganti rugi pembongkaran rumah mereka sudah tidak banyak yang tersisa. Bagian penjualan bilang akan memberikan diskon, memangnya bisa diskon berapa? Paling banyak bisa diskon 2 miliar, tetap saja dia tidak mampu membelinya. Elise yang tadinya angkuh hanya bisa diam, sorot matanya yang tadinya meremehkan orang juga sudah hilang. Tadinya mereka berpikir bisa berlagak jadi orang kaya di pusat perbelanjaan mobil ini. Tidak disangka pihak lain menawarkan Rolls-Royce seharga puluhan miliar yang langsung membuat nyali mereka ciut. Jesna hanya terbatuk canggung, dia juga tidak bisa berbicara apa-apa. Sudahlah, Tuan, kami sangat sibuk, kami tidak ada waktu main-main dengan Anda. Selesai bicara, gadis penjual itu mendengus. Yang benar saja, hanya membuang waktu kita. Kalau tidak punya uang, untuk apa sok kaya? Kamu! Simpson hampir muntah darah saking kesalnya. Elise segera maju untuk menghalangi Simpson, dia memberi isyarat mata pada anaknya. Kita lihat ke tempat lain saja, yuk. Aku tidak suka mobil di sini. Kata Simpson pada Jesna dengan muka memerah. Tadinya dia berniat untuk pamer di hadapan Jesna dan Yasmin, sekarang dia malah dipermalukan oleh mobil seharga puluhan miliar. Jesna mengangguk, dia juga tidak melemparkan kata-kata hinaan. Meskipun Simpson tidak mampu membeli Rolls-Royce seharga puluhan miliar ini, uang pria ini masih jauh lebih banyak dari keluarga mereka. Gadis penjual itu masih kesal, dia menoleh dan berteriak pada Valentino dan Yasmin. Hei, kalian berdua, apa masih belum puas pegangnya? Bab 1309, gila? Awalnya mereka tidak berbicara, karena menghormati Simpson, akhirnya Simpson malah tidak sanggup membelinya. Kalau begitu, untuk apa mereka menghormatinya? Suaranya yang keras ini seketika menarik tatapan banyak orang. Di bawah arahan Valentino tadi, Yasmin menyentuh patung orang emas kecil itu. Begitu mendengar suara ini, dia begitu terkejut, seolah-olah menyentuh sengatan listrik dan seketika menarik tangannya. Yasmin sedikit ketakutan dan bertanya pada Valentino dengan nada pelan. Apakah ini tidak boleh disentuh? Sentuh apaan? Mobil ini harganya di atas 20 miliar. Hanya logo mobil orang emas kecil saja sudah seharga 400-600 juta. Apakah kamu sanggup menyentuhnya? Penjual itu langsung marah. Valentino perlahan mengerutkan dahi bertanya. Mobil ini ditaruh di sini, pelanggan berhak untuk melakukan tes mengemudi, tapi di tempatmu bahkan tidak boleh disentuh. Mobil ini untuk dites mengemudi pelanggan, apakah kalian adalah pelanggan? Tidak ada uang malah berlagak kaya, menghabiskan waktu kami saja, apakah menurutmu ini rasanya menarik? Penjual cantik itu sangat sombong dan berteriak dengan semakin keras. Saat ini, ada banyak orang di sekitar yang datang menonton, setidaknya lebih dari 30 orang. Bagaimana kamu tahu kalau kami bukan pelanggan? Tanya Valentino dengan santai. Valentino, jangan membuat malu lagi, ayo kita pergi. Teriak Simpson sambil mengerutkan dahi, dalam hatinya merasa sangat kesal pada Valentino. Sudah saat seperti ini masih saja berdebat dengan orang, apakah dia masih merasa tidak cukup malu? Jesna juga mengerutkan dahi dan berkata dengan dingin. Kamu hanya seorang mekanis mobil, bersikaplah tahu diri sedikit. Sudahlah, anggap saja aku tidak kenal denganmu. Sedangkan sikap Elise malah lebih belak-belakan, dia sama sekali tidak berbasa-basi dan mundur ke belakang, lalu menjaga jarak dengan Valentino serta Yasmin. Seolah-olah, Valentino sudah membuat malu, jadi dia takut orang lain tahu kalau mereka kenal dengan Valentino. Sungguh memalukan, jangan bawa-bawa kami. Ujar Elisa sambil menyeringai. Melihat begitu banyak orang berkerumun dan juga terus membicarakan mereka, penjual itu langsung tidak peduli lagi. Pelanggan sekalian, ayo bantu kami menilai.
Dari masuk toko, beberapa orang ini terus mengatakan uang bukanlah masalah. Uang bukanlah masalah. Setelah itu, kami merekomendasikan sangat banyak model mobil untuk mereka. Model pertama harganya 2 miliar dan mereka merasa terlalu murah, juga mengatakan ingin membeli mobil yang lebih bagus. Kalau tidak nyaman baru ganti lagi. Yang paling penting harus berkelas. Setelah itu, kami merekomendasikan Rolls-Royce pada mereka. Tapi akhirnya, mereka malah tidak memiliki begitu banyak uang. Coba kalian pikirkan, bukankah mereka mencari masalah? Kedua penjual cantik itu sama sekali tidak berhenti dan terus menyalahkan Simpson serta yang lainnya. Kalau seperti ini, memang sudah keterlaluan. Tidak masalah kalau tidak punya uang untuk membeli mobil. Yang paling penting adalah, kalau tidak ada uang tidak seharusnya berlagak kaya. Betul. Ada uangnya beli. Kalau tidak ada uang maka lihat-lihat saja, tidak perlu mencari penjual dan menghabiskan waktu orang lain. Manusia begitu banyak, tentu akan ada orang jahat. Orang yang berlagak kaya sangatlah banyak. Tiba-tiba, pelanggan yang ada di sekitar dan juga penjual-penjual itu terus mengatai mereka. Valentino dan yang lainnya seolah-olah menjadi monyet tontonan di kebun binatang dan seperti badut di atas pentas yang membuat orang-orang tertawa. Wajah Simpson memerah dan bahkan ingin mencari lubang untuk menyembunyikan dirinya. Awalnya dia ingin berlagak di hadapan Valentino dan Yasmin, tapi tidak disangka tidak berhasil. Cepat pergi, kalau tidak aku akan memanggil satpam. Seorang penjual langsung berjalan menghampiri mereka. Hanya menyentuh saja seharusnya tidak akan rusak, kan? Yasmin memiliki pendidikan yang tinggi, jadi dia tidak terlalu sanggup melihat hal seperti ini. Masih tidak rusak? Dari masuk toko sampai sekarang, kalian sudah menyentuh berapa banyak mobil? Paling tidak ada 3 mobil, kan? Kalian masih ingin menyentuh berapa lama? Apakah kalian tahu kalau di atas ini adalah cat mutiara? Bagaimana kalau rusak? Selain itu, orang yang datang membeli mobil adalah orang kelas atas. Apakah orang lain akan menginginkan barang yang sudah kalian sentuh? Berkata sampai di sini, penjual itu tiba-tiba melihat Valentino ternyata berjalan ke arah Rolls-Royce Cullinan. Penjual itu tertegun dan langsung berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Akhirnya, dia melihat Valentino tanpa ragu mengulurkan tangan dan memukul ke arah kap mobil Cullinan itu. Tindakan ini membuat semua orang tercengang. Orang ini sepertinya sudah gila, kan? Atau dia sengaja ingin membuat pegawai pusat perbelanjaan mobil ini marah dengan cara yang begitu tidak tahu malu ini? Tadi sepertinya aku belum menyentuh mobil ini, sekarang aku sudah menyentuhnya. Usai berkata, Valentino kembali memalingkan tubuh berjalan ke mobil Rolls-Royce Gustave ungu. Dia sama sekali tidak berbasa-basi dan kembali menepuknya. Total ada 3 mobil Rolls-Royce yang disentuh oleh Valentino. Penjual itu sangat marah dan langsung berteriak keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Satpam, tarik dia keluar. 7-8 pemuda yang memakai seragam satpam segera berlari ke arah Valentino. Mereka terlihat begitu marah seolah-olah akan mengangkat Valentino dan memukulnya. Gawat-gawat, Valentino sudah membuat masalah. Ayo kita pergi. Simpson sama sekali tidak berbasa-basi dan ingin memutuskan hubungan dengan mereka, lalu menarik Elisa dan bersiap-siap untuk pergi. Jesna juga bersiap-siap untuk maju ke depan dan menarik Yasmin pergi. Ini adalah masalah yang diperbuat Valentino sendiri, jadi dia harus menanggungnya sendiri. Mobil yang aku sentuh tadi akan aku beli semuanya. Kubayar lunas. Tiba-tiba, ada sebuah suara yang terdengar. Sure. Gerakan lari beberapa satpam tiba-tiba berhenti. Simpson awalnya bersiap-siap untuk menarik Elisa pergi. Saat ini, dia juga langsung berdiri di tempat. Sedangkan para penjual itu dan termasuk 30N penonton yang berkerumun juga langsung tercengang. Apa yang Valentino katakan? Dia ingin membeli semua mobil yang dia sentuh? Walaupun tidak menghitung 2 mobil yang sebelumnya dia sentuh, 3 mobil Rolls-Royce ini juga sudah dia sentuh. Apakah dia ingin membeli semuanya? Lelucon apa yang sedang dia katakan? Tuan, lelucon ini sama sekali tidak lucu.
Manajer penjualan pusat perbelanjaan mobil itu langsung berjalan keluar dan mengerutkan dahi menatap Valentino. "Siapa yang sedang bercanda denganmu? Gesek kartuku." Valentino malas berbasa-basi dan langsung mengeluarkan kartu kreditnya sendiri. Semua orang kembali tercengang. Sialan, apakah dia serius? "Tuan, aku rasa kamu mungkin salah paham. Nama mobil ini adalah Rolls-Royce. Harga tipe Phantom mencapai 18 miliar. Rolls-Royce Gustave juga di atas 10 miliar. Cullinan juga sekitar 13 miliar. Apakah kamu yakin ingin membeli semuanya?" Tanya manajer penjualan sambil mengerutkan dahi. "Aku katakan sekali lagi, aku akan membeli semua mobil yang aku sentuh tadi. Apakah kali ini kamu sudah mengerti?" Kata Valentino dengan santai sambil melirik manajer penjualan. Manajer penjualan langsung tertegun. Seluruh pusat perbelanjaan mobil langsung menjadi hening. Mereka sama sekali tidak pernah melihat orang membeli mobil seperti ini. Semua mobil yang sudah disentuh akan dibeli. Selain itu, sekali beli langsung 3 mobil Rolls-Royce. Apakah dia sedang bercanda? "Bibi ketiga, kenapa kamu membiarkan Yasmin mencari seorang pacar yang gila?" Kata Simpson dengan nada pelan sambil menggosok pipinya yang sedikit kaku. Sekarang, Jesna mana mungkin memahami kondisi ini. Dia sama sekali tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. "Ibu, ayo kita mundur ke belakang. Valentino baru saja berlagak kaya, jangan sampai melibatkan kita." Simpson segera menarik Elise berdiri di belakang dan menjauhi Valentino. "Bisa urus atau tidak? Kalau tidak bisa aku akan pergi." Valentino mengulurkan tangan lalu melempar kartu kreditnya di kap depan mobil Rolls-Royce Phantom.